Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Awal Azam dan hari ini saya akan membawakan ulasan jurnal yang sangat menarik dan penuh makna berjudul Islamic Financing Selection Among Small and Micro Scale Entrepreneurs. Paper ini membahas topik yang sangat relevan di masa kini, yaitu bagaimana pengusaha kecil memilih sistem pembiayaan syariah terutama di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 menjadi masa sulit bagi banyak sektor, terutama usaha mikro kecil dan menengah. Banyak yang kehilangan pelanggan, terhimpit biaya operasional, bahkan harus menutup usahanya. Namun di balik krisis itu muncul fenomena menarik. Perbankan syariah justru tumbuh pesat, sementara bank konvensional hanya tumbuh sekitar 1%. Bank syariah di Malaysia naik hingga 8,1%. Fakta ini membuat para peneliti bertanya, mengapa sistem pembiayaan syariah tetap diminati bahkan di masa krisis? Apakah karena faktor agama, pengalaman pribadi, atau karena kepercayaan terhadap keadilan? Tujuan utama penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengusaha kecil dalam memilih pembiayaan syariah. Peneliti ini ingin memahami sejauh mana pelaku usaha kecil mengenal konsep keuangan Islam seperti riba, mudharabah, musyarakah, hingga qardul hasan. Selain itu, penelitian ini berfokus pada pelaku usaha yang menjadi anggota Amanah Ikhtiar Malaysia atau AIM, lembaga mikro yang memberikan bantuan modal berbasis syariah. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada sekitar 1.900 responden yang berasal dari dua negara bagian, yaitu Kelantan dan Perak. Mayoritas responden adalah perempuan berusia sekitar 46 tahun dengan latar belakang pendidikan rendah dan memiliki usaha kecil seperti menjahit, berdagang, makanan, atau membuka warung. Meski sederhana, mereka memiliki semangat luar biasa untuk mandiri dan menafkahi keluarga, bahkan rata-rata menanggung 6 anggota rumah tangga. Dari data yang terkumpul, muncul temuan yang sangat menarik. Sebagian besar responden memahami bahwa riba itu haram, meski mereka belum familiar dengan istilah teknis keuangan syariah seperti istisna atau bai taman ajil. Namun yang mengejutkan, 98,7% dari responden menyatakan tertarik menggunakan pembiayaan syariah. Artinya, meskipun pemahaman teknis mereka masih terbatas, keinginan untuk berinteraksi sesuai nilai-nilai Islam sangatlah kuat. Melalui analisis regresi logistik, ditemukan 3 faktor utama yang mempengaruhi keputusan mereka. 1. Tingkat pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin besar peluang memiliki sistem syariah karena pendidikan memperluas wawasan dan kesadaran spiritual. 2. Kepemilikan aset. Mereka yang memiliki lebih banyak aset justru lebih cenderung memilih pembiayaan syariah, mungkin karena ingin menjaga keberkahan harta mereka dengan cara yang halal. 3. Pemahaman tentang riba. Pemahaman mendalam tentang larangan riba terbukti menjadi dorongan terkuat. Saat seseorang tahu bahwa riba berdampak buruk secara moral dan sosial, ia akan lebih memilih jalan yang halal. Sementara faktor seperti usia, pendapatan, atau jumlah pinjaman tidak berpengaruh signifikan. Ini menunjukkan bahwa keputusan memiliki pembiayaan syariah bukan semata karena faktor ekonomi, tetapi kesadaran nilai dan keimanan. Jika kita bandingkan dengan Indonesia, kondisi ini sangat relevan. UMKM di Indonesia menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB nasional, dan sebagian besar pelakunya juga muslim. Namun, pangsa pasar keuangan syariah Indonesia masih rendah, sekitar 10% dari total sistem keuangan. Artinya banyak masyarakat ingin bertransaksi secara syariah, tapi belum tahu bagaimana caranya, atau belum memahami produknya. Dari penelitian ini, kita belajar bahwa edukasi keuangan syariah menjadi kunci penting, bukan hanya menjelaskan istilah teknis, tapi juga menanamkan nilai Islam yang mudah dipahami seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Bayangkan jika edukasi ini dijalankan secara luas, bukan tidak mungkin Indonesia bisa meniru keberhasilan Malaysia dalam memperkuat pembiayaan mikro berbasis syariah dan membuat jutaan pelaku usaha kecil bangkit dengan cara yang halal dan berkah. Dari hasil penelitian ini, ada 3 pesan penting yang bisa kita renungkan bersama. Yang pertama, kesadaran spiritual adalah dasar utama. Ketika seseorang memahami nilai Islam dengan benar, pilihan ekonominya akan mengikuti prinsip halal dan keberkahan. 2. Edukasi membuka jalan.
Pendidikan membuat masyarakat bisa membedakan mana transaksi yang syariah dan mana yang tidak. 3. Keuangan syariah bukan hanya sistem tapi solusi sosial. Pembiayaan syariah memberi kesempatan kepada masyarakat kecil untuk berusaha tanpa takut terjebak riba, sambil tetap menjaga nilai-nilai keadilan. Sebagai generasi muda dan calon praktisi ekonomi syariah, kita punya peran besar untuk menyebarkan pemahaman ini. Mulailah dari lingkungan sekitar untuk membantu UMKM memahami pembiayaan halal, mengedukasi masyarakat, dan menumbuhkan kepercayaan bahwa sistem syariah bukan sekedar alternatif, tapi fondasi menuju ekonomi yang beretika dan sejahtera. Jadi pembiayaan syariah bukan hanya tentang angka dan kontak, tapi tentang membangun kehidupan lebih berkah, adil, dan bermartabat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.